Tujuan mempelajari diagnosa karakteristik perkembangan siswa yang mencakup perkembangan fisik, kognitif, dan bahasa, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian dari diagnosa menurut para ahli, yang kedua untuk mengetahui pengertian dari karakteristik menurut para ahli, yang ketiga untuk mengetahui pengertian dari perkembangan menurut para ahli, dan yang keempat adalah untuk mengetahui macam-macam dari perkembangan. Maka dari itu, manfaat yang dapat kita ambil adalah yang pertama, memberikan pengetahuan mengenai diagnosa karakteristik perkembangan siswa yang mencakup perkembangan fisik, kognitif, dan bahasa pada siswa usia sekolah dasar. Yang kedua adalah untuk memberikan pemahaman mengenai fase-fase dan pengertian dari perkembangan fisik, kognitif, dan bahasa pada anak usia sekolah dasar. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, dan bahasa pada anak usia sekolah dasar, sehingga anak tersebut mampu meminimalisir masalah tersebut. Pengertian diagnosa. Secara etimologi, diagnosa berasal dari bahasa Yunani dari kata gnosis, berarti ilmu pengetahuan. Jadi, pengertian diagnosis secara etimologi ialah penetapan suatu keadaan yang menyimpang atau keadaan normal melalui dasar pemikiran, dan keadaan normal ini dikatakan sebagai suatu keadaan abnormal, anormalin, atau kelainan. Secara umum, pengertian diagnosa ialah istilah kedokteran yang berarti suatu proses menemukan penyebab pokok dari masalah-masalah organisasi yang dipergunakan. Sedangkan dalam pengertian dan spesifik lebih luas, diagnosa diartikan sebagai sesuatu terhadap prinsip kolaboratif antara manajemen dengan konsultan PO untuk menemukan informasi, menganalisis, dan menentukan tindakan intervensi. Pengertian karakteristik. Istilah karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang yang lain. Tabiat, watak, karakteristik seseorang merupakan sifat yang membedakan seseorang dengan yang lain berupa pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jumlah anak, dan jumlah keluarga dalam rumah tangga yang mempengaruhi jumlah perilaku seseorang. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, gerak berbicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan neuromuskuler, kemampuan berbicara, emosi, dan sosialisasi. Kesemuaan fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh. Perkembangan fisik merupakan sebuah proses perkembangan yang progresif, merujuk pada keadaan dan kegiatan yang melibatkan otot serta pergerakannya, guna meningkatkan dan menghasilkan rangsangan terhadap organ-organ fisik. Perkembangan dan pertumbuhan dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan laju yang cepat, dan 2 periode selanjutnya ditandai laju yang lambat. Saat usia peserta didik menginjak kisaran 13-15 tahun, pertumbuhan fisik mengalami laju yang pesat. Bisa kita kenal dengan ledakan perkembangan dan pertumbuhan pubertas. Perkembangan fisik berpengaruh sangat penting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung,
perkembangan fisik seseorang akan menentukan bagaimana anak tersebut bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan secara tidak langsung, perkembangan dan pertumbuhan fisik akan mempengaruhi cara pandang dirinya sendiri dan cara pandang terhadap orang lain. Pemantauan berat badan menggunakan kartu menuju sehat atau KMS dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Menurut Suci Ningsih 2003, bila grafik berat badan anak lebih dari 120%, kemungkinan anak tersebut mengalami obesitas atau kelainan hormonal. Sedangkan apabila grafik berat badan di bawah normal, kemungkinan anak mengalami kurang gizi, menderita penyakit kronis, atau kelainan hormonal. Lingkar kepala juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Masalah yang sering terjadi dalam perkembangan dan pertumbuhan fisik antara lain gangguan fungsi panca indera seperti tuli, buta, gagap, dan bisu, cacat tubuh, obesitas atau kegemukan, gangguan gerak peniruan atau stereotip. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmadi 2015 bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu atau peristiwa. Jadi, proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau inteligensi yang menandai seorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditujukan kepada ide-ide belajar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif antara lain 1. Faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, seperti kertas putih yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Yang ketiga yaitu faktor kematangan. Tiap orang atau fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat adalah faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Yang kelima yaitu faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Yang keenam yaitu faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Perkembangan bahasa. Bahasa sangat berperan dalam perkembangan anak. Bahasa dapat memfasilitasi komunikasi interpersonal, membantu mengorganisasikan pikiran, dan membantu dalam mempelajari sesuatu.
Perkembangan dari kemampuan berkomunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam rangka pembelajaran bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan dan pembelajaran dan belajar banyak hal di sekitarnya. Melalui komunikasi, anak akan mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman pengetahuan baru tentang berbagai hal. Komponen-komponen dalam berbahasa yaitu 1. Fonologi menggambarkan sistem bunyi pada bahasa. Fonemes merupakan unit bunyi yang membentuk kata. Sematik mempelajari arti dari kata-kata dan kalimat. Gramar menggambarkan struktur bahasa, sintaks, serangkaian urutan gramar yang mengarahkan bagaimana kata-kata dapat terbentuk menjadi kalimat. Morfem, unit bahasa kecil yang mengandung arti. Pragmatik, yaitu terdiri dari aturan bagaimana berbahasa yang tepat dalam konteks sosial. Misalnya kita menggunakan bahasa yang simpel bila berbicara pada anak. Faktor perkembangan bahasa. 1. Evolusi biologi. Chomsky berpendapat bahwa manusia terkait secara biologis untuk mempelajari bahasa pada waktu tertentu dengan cara tertentu. Faktor kognitif. Piaget menyatakan bahwa kemampuan anak berbahasa tergantung pada kematangan kognitifnya. 3. Lingkungan. Proses penguasaan bahasa tergantung dari stimulus dari lingkungan. Cara orang dewasa memberikan memperoleh bahasa pada anak melalui proses intimasi dan pengulangan dari orang sekitarnya. Tahap penguasaan bahasa pada anak-anak. Lettergren 1998 36 sampai 48 bulan. 1. Menggunakan pertanyaan ya atau tidak, kalimat bertanya, kalimat negatif dan kalimat perintah. 2. Menggunakan klausa untuk menekan pada kalimat yang bermaksud. C. Mengkoordinasikan kalimat-kalimat dengan menggunakan preposisi. D. Kosakata sekitar 1000 kata. 48 sampai 50 bulan. 1. Menggunakan aturan pragmatik dalam berkomunikasi. 2. Menggunakan kata-kata humor dan perumpamaan. 5 tahun ke atas. 1. Menggunakan kompleks sintaksis. 2. Kosakata mencapai 14.000 kata. 3. Perkembangan kesadaran metalinguistik. Kesadaran akan belajar mengenai fungsi bahasa yang benar.